Halo guys, welcome back to my channel. Dan aku mau minta maaf banget karena belum bisa upload lagi video di minggu ini karena sekitar 2 minggu kemarin itu sempat hektik banget. Kayak ada UTS, terus juga ada beberapa hal yang emang harus aku kerjain, jadi belum sempat bikin video lagi. Hari ini aku bakalan bikin video tentang kayak cerita pengalaman aja sih selama aku kuliah offline, maksud aku di Turki. Sekarang itu masih pagi banget, jadi sekitar jam 8:30 gitu, tapi karena masih musim dingin jadi kayak oh my god, ini kayak 8:30 tapi kayak 5:30. Aku liatin ya ini di luar, ini nih di luar kayak masih baru mau sunrise. Dan sekarang aku di tempat belajar karena masih pagi buta, jadi nggak ada orang. Jadi sebenarnya aku itu udah kuliah ini tuh semester 3, semester 1 sama semester 2 itu online. Semester ini kita masuk offline di Turki, dan itu kayak benar-benar perbedaannya kerasa banget dari kuliah online ke kuliah offline. Tapi by the way, karena aku masuk di semester 3, jadi kayak there's nothing special saat gue masuk kelas pertama kali. Jadi kayak langsung belajar aja gitu. Dan kayak something yang beyond my expectation itu adalah kayak oh, jadi di kelas aku itu emang orangnya nggak begitu banyak ya. Kayak mungkin aku expect sebelumnya bakalan dapat temen kelas sekitar 50 atau 60, dan ternyata itu 30 itu nggak sampai 30, bahkan 20 juga nggak sampai. Jadi teman kelas aku tuh cuma sedikit, kayak cuma belasan. Yang masuk kelas itu nggak pernah full gitu, kecuali kalau ujian itu mereka baru full berangkat. Like I don't know, it's happens other university in Turkey or not. Like aku nggak tahu ini terjadi di semua univ di Turki ataupun di univ gue doang. Dan by the way, dosen aku itu cowok semua. Even like dari semester 1 sampai semester ini itu dosen aku cowok semua. Jadi kayak nggak pernah diajar sama dosen cewek, kecuali pas kelas Tomer sih, pas kelas persiapan bahasa Turki. Like oh my god, like gak apa-apa sih, cuman kayak nggak tau, kayak aneh aja. Oke, kalau ujian itu kemarin waktu offline, ujiannya offline juga. Bahkan kelas yang online, kelas yang masih online pun ujiannya juga offline gitu. Ujian offline itu menurut aku, karena aku pakai bahasa Turki kuliahnya, jadi tantangan terberat itu adalah di bahasa. Jadi kayak ketika kita tahu nih jawabannya ini, ada nih di kepala kita, tapi bagaimana kita mengungkapkannya ke dalam tulisan, ke dalam bahasa yang utuh, yang baik dan benar, itu adalah susah banget. Kemarin kayak gak tahu ini nulis apa, yang penting aku nulis sebisa aku dengan sepengetahuan bahasa aku yang masih sedikit. Ternyata dosen aku alhamdulillah bisa pengertian dan kayak tetap ngasih poin, asalkan beliau itu paham dengan yang aku jelasin di kertas itu. Dan even dosen aku bilang kayak kamu bisa nulis itu dalam bahasa Inggris gitu. Itu sih paling ujiannya. Dan I mean like nilainya gak begitu jelek tapi gak begitu bagus, dan gue emang gak terlalu berekspektasi dapat nilai yang bagus-bagus banget. Yang penting itu adalah lulus semuanya, mata pelajaran semuanya lulus. Dan kemarin UTS kemarin alhamdulillah lulus, kecuali satu makul yang itu emang semua orang menganggap itu makul yang laknat, dan itu emang kayak hampir satu kelas gak lulus. Dan ya it's okay, like we can make it tahun depan mungkin. Oke, next untuk pertemanan ataupun relationship. Dari aku sendiri sih sampai detik ini kayak aku belum bisa fit sama teman kelas. Jadi kayak gak tahu kita emang beda frekuensi ataupun kenapa. Jadi kayak aku belum bisa fit banget sih sama teman kelas. Kayak paling kita ngobrol tentang tugas, tentang pelajaran. Pernah kayak ngobrol yang lebih santai ataupun kayak hangout gitu, belum pernah. Tapi menurut aku sih kayak it's okay kalau misalnya emang nggak cocok ya, kenapa harus dipaksain gitu. Yang penting kita tetap baik-baik aja hubungannya, walaupun nggak terlalu dekat. Nanti mungkin seiring waktu hal itu bisa berjalan sendirinya gitu, kita nggak perlu dipaksa-paksa sih. Terus untuk yang lain sih, kalau teman yang lain ya yang mungkin enak itu bisa kayak ke jurusan lain gitu, teman ke jurusan lain. Dan menurut aku sih normal, kayak nggak perlu dipaksa sih kalau pertemanan, kayak ya senyamannya kita aja sama siapa.
dengan mungkin di background dia gimana itu nggak penting, penting kita nyaman aja sama dia. Terus karena di Undip itu nggak ada yang namanya organisasi atau BEM atau sejenisnya, jadi kita juga kayak nggak tahu sih, kayak senior kalau misalnya kita emang nggak kenal ya kita nggak tahu gitu. Tapi ada yang namanya kayak klub gitu di sini. Itu kan kalau di Indonesia kayak UKM atau ekskul gitu sejenisnya. Terus next tentang asrama. Itu kayak I don't know, kayak aku selalu bermasalah dengan yang namanya asrama. Mungkin karena dari dulu, dari kecil tuh aku emang gak ada saudara. Amin, kayak aku cuma punya kakak yang jauh lebih tua dari aku, jadi kayak aku gak pernah berbagi sama orang lain. Dan juga waktu SMA itu aku juga ngekos satu kamar itu sendiri gitu. Dan mungkin itu yang bikin aku kayak selalu punya masalah sama yang namanya teman kamar. Aku gak tahu karena kita kayak beda frekuensi yang terlalu beda banget gitu atau gimana, tapi aku benar-benar nggak bisa hidup sama mereka apalagi satu kamar. Jadi kayak aku punya kamar tapi itu tuh kayak kamar orang lain gitu, kayak aku nggak bisa pulang, aku nggak bisa nyaman. Dan pada sekitar 1-2 bulan yang lalu aku bisa pindah kamar, pindah asrama sekalian, dan kayak nggak pernah lihat mereka lagi. Itu kayak udah, oh ya, hidup aku udah bebas dari tekanan batin dan udah enjoy banget sekarang. Dan mungkin kalau misalnya aku masih di sana aku nggak bisa bikin konten ini karena kayak aku nggak bisa kreatif kalau misalnya dalam keadaan tertekan. Mungkin buat teman-teman yang emang tinggal di asrama terus kayak rasa apa ya, nggak nyaman dengan kamar kalian sendiri, mungkin kalian harus pertama ngomong sih sama teman-teman itu. Kalau misalnya nggak bisa diperbaiki lagi ya kita harus ngalah. Bukan berarti ngalah kita diem aja, tapi kita ngalah emang kita nggak bisa memperbaikinya, kita mending pindah gitu. Karena itu kayak benar-benar ngaruh ke mental banget. Dan buat apa kita kayak tetap tinggal di tempat yang nggak bikin kita nyaman, dan kayak tempat yang harusnya kita bisa istirahat itu kita malah stres dan kena mental gitu istilahnya di situ. Like you have to move. Oke, ngoblur ya. Oke, mungkin cukup sekian buat video hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dari pengalaman-pengalaman aku. Dan semoga teman-teman tetap sehat dan semangat untuk ngapain aja yang lagi teman-teman jalanin. Hal-hal positif tentunya, kuliah, kerja, ataupun yang lagi mau mulai langkah baru, tetap semangat. Kita semua pasti bisa, tapi pasti butuh proses gitu. Gak ada yang langsung semalam langsung bisa terwujud semua apa yang dia impikan. Oke, mungkin gue aja sih closingnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misalnya emang membantu teman-teman semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih banget udah nonton, dan aku pamit dulu. Oke, bye-bye.